orang yang luar biasa yang akan memberikan inspirasi buat kita semua. Tidak berlama-lama, kita panggil Coach Teti Hasana. Silahkan. Halo, Coach Mamah Teti, apakah sudah bersiap? Oh, beliau sudah nampak. Jadi, sip. Oke. Silakan Coach Mama untuk memberikan sharing di kelas 2500 ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masih ke mute, Mah? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada, ini ada berapa? 14 partisipan ya. Berarti yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang memang betul-betul berkomitmen ya di dalam dirinya bahwa 2.500 adalah harga mati ya. Sepejeret-pejeretnya ya. Nah, mudah-mudahan di sini bukan untuk menggurui ya, tapi perjalanan saya sampai ke posisi ini itu mengalami perjuangan ya. Jadi di Herbalife itu tidak ada yang tidak pakai perjuangan ya. Segala sesuatunya kita itu harus berjuang ya. Di balik kesuksesan orang yang sudah sukses itu ada perjuangan yang luar biasa. Jangan dilihat akhirnya ya. Kalau dilihat akhirnya kita biasanya merasa enak ya gitu. Tapi kita melihat perjuangan seseorang itu mencapai ke posisi seperti sekarang itu bukanlah hal yang biasa-biasa ya, karena apalagi di Herbalife itu butuh keyakinan ya buat kita. Oke, baiklah. Perkenalkan dulu sebelumnya ya, saya Teti ya, dari Bogor ya. Usia saya sudah tidak muda lagi, tapi saya melalui Herbalife, saya tidak pernah merasa gentar ya. Walaupun saya usianya sudah tidak muda lagi, tapi saya berasa tetap muda ya. Karena apa? Karena kita mempunyai suatu mimpi ya, dan kita punya sesuatu alasan ya, kenapa sampai hari ini saya masih tetap berada di Herbalife ya. Di kondisi apapun, saya tetap harus berada di Herbalife ya. Nah, ini masa lalu saya ya. Jadi saya mempunyai kelebihan berat badan ya. Terus juga keluhan banyak kesehatan ya, karena memang saya pada waktu itu di usia 36 tahun harus sudah kehilangan rahim ya, karena ada salah penanganan ya. Maaf, mungkin di sini ada dokter Saf ya. Dok, segala sesuatu itu kan qadarullah ya dok ya. Nah, ketika saya melakukan penanganan secara medis, ternyata dokter yang menangani saya itu melakukan sesuatu yang memang seharusnya tidak dilakukan secara cara A ya, tapi beliau melakukannya sehingga saya itu mengalami koma 3 hari ya, dan saya harus kehilangan rahim di usia 36 tahun ya. Tapi itulah
cara Allah mempertemukan saya dengan nutrisi Herbalife ya. Jadi pastinya di sini banyak yang memang betul-betul cara bertemu dengan Herbalife-nya itu bermacam ragam ya. Nah, karena saya sudah melakukan operasi pengangkatan rahim di usia 36 tahun, saya sama dokter diberikan terapi hormon nih dok nih ya. Di sini kebetulan ada dokter Syaf. Saya harus makanan protein yang tinggi gitu ya, karena memang waktu itu saya berat badan saya di tinggi 162, berat badan saya hanya sekitar paling gemuk itu 49 kilo. Ya, jadi saya tidak no problem dengan berat badan saya pada waktu itu, tapi setelah melakukan terapi hormon ya, obat-obatan dan segalanya, itu saya seperti ditiup sama kayak balon ya, langsung ditiup dalam 1 bulan saya naik 15 kilo ya. Jadi ternyata saya juga ada bermasalah dengan hormon ya. Nah, itulah jalan Allah mempertemukan saya dengan nutrisi Herbalife ya. Di antara penantian saya ya, kurang lebih 11 sampai 13 tahun saya sakit ya. Itu saya sudah keluar masuk rumah sakit seperti apa sehingga saya sudah merasa skeptis ya dengan medis. Karena saya nggak kuat dengan transfusi darah yang nolak di badan saya. Akhirnya saya kejang-kejang ya. Terus masuk infusan di sini nggak bisa, di sana nggak bisa, di kepala, di segala macamnya ya. Jadi saya memang betul-betul trauma dan saya selalu berdoa. Di antara doa-doa saya adalah saya ingin sehat dengan makanan, bukan dengan obat ya. Jadi akhirnya saya melalui dokter ahli gizi ya. Terus saya juga mencoba dengan program golongan darah ya. Ini niatnya menipu. Karena saya memang betul-betul saya itu ingin sehat ya. Ketika saya sakit, cuma satu mimpi saya adalah sehat ya. Itu intinya. Nah, alhamdulillah ya, saya dipertemukan dengan nutrisi Herbalife ya. Akhirnya saya bisa mengkonsumsi hingga hari ini. Nah, ini latar belakang saya. Dulu saya adalah ibu rumah tangga yang hobi berbisnis ya. Musim Lebaran saya jualan kue kering ya, kacang bawang, manisan kolang-kaling ya. Nah, terus latar belakang saya juga saya sebagai perias pengantin ya. Nah, itu karena memang saya orangnya senang belajar ya. Merias pengantin pun saya gratis dapat kursusnya ya. Karena kebetulan pada waktu itu saya mengikuti aktivitas Ibu Dharma Wanita di kantor suami saya ya. Nah, apapun buat saya ilmu itu harus bisa bermanfaat ya. Nah, terakhirnya saya sampai menjadi penjual berlian ya. Jadi saya kalau ada perkumpulan ibu-ibu pejabat ya, saya bergabung ya karena memang kebetulan suami saya adalah salah satu unsur pemimpin di salah satu perbankan di Indonesia ya. Nah, itu. Jadi latar belakang saya ibu rumah tangga yang hobinya berbisnis, di mana ada kesempatan untuk punya penghasilan, maka saya mau melakukannya ya. Jadi saya bukan orang yang terbiasa meminta-minta ke suami ya. Jadi saya memang mandiri orangnya. Nah, ini adalah motivasi saya ya. Karena di usia saya yang sudah tidak muda lagi, suami saya berusia 65 tahun, saya sendiri 59 tahun ya. Saya dikaruniai 3 orang anak ya. 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah mengkonsumsi nutrisi Herbalife ya, dan saya dikarunia, semua anak saya sudah menikah ya, dan saya dikarunia 4 orang cucu ya, sekarang menjelang mau mempunyai 5 orang cucu ya. Nah, jadi saya memang betul-betul ingin ingin menua dengan sehat ya. Bayangkan wajah cucu-cucu saya ya, saya pengen jadi nenek yang betul-betul bisa membahagiakan mereka gitu ya. Jadi ini adalah motivasi saya. Kalau dulu saya motivasinya adalah ibu saya ya, ibu saya ingin mengkonsumsi nutrisi Herbalife sepanjang hidupnya. Nah, sekarang ibu saya sudah tiada ya. Saya harus mencari lagi
yang menjadi motivasi diri saya ya. Akhirnya saya melihat keempat orang cucu saya ya, itu luar biasa ya, apalagi cucu-cucu saya ini selalu saya ajak ya di setiap event Herbalife ya, ketika pada waktu sebelum pandemi ke luar negeri ya. Malah yang perempuan itu yang berpita itu dari usia 7 bulan sudah saya bawa-bawa karena ibunya, anak saya yang perempuan satu-satunya itu alhamdulillah qadarullah Allah pantaskan menjadi GT member ya. Gitu. Nah, ini perjalanan saya di Herbalife ya. Jadi saya mengenal Herbalife di bulan Maret ya, tapi tidak saya konsumsi. Saya beli dan saya simpan di lemari ya. Nah, saya mulai mengkonsumsi April 2011 ya. Nah, akhirnya saya bulan Mei saya menjadi supervisor ya. Karena saya apa? Saya ingin menua dengan sehat. Jadi karena saya sakit-sakitan, suami saya subhanallah baik sekali ke saya ya. Pada waktu itu bukan untuk bisnis, tapi saya dibelikan langsung supervisor ya. 40 juta, tapi saya ditusuk satekan dengan anak saya sehingga saya mengeluarkan uang 50 juta ya untuk diminum, bukan untuk dijual ya sama suami saya. Nah, karena sesuatu produk Herbalife ini yang sangat luar biasa ya, saya kepengen tahu nih ilmunya ya, kepintaran banget ya. Padahal di Herbalife itu yang penting ditelan, udah enak ke badan udah, tapi kalau saya enggak, karena penantian saya untuk sehat itu hanya dalam waktu 1 minggu badan saya itu terasa enak. Jadi saya tanyakan kepada mentor saya, apakah ada ini penjelasan tentang nutrisi Herbalife gitu, ada sekolahnya? Ada. Ternyata sekolahnya di Thailand ya pada waktu itu. Tapi karena saya bersemangat, saya minta izin ke suami, akhirnya saya berangkat. Dan uangnya itu semua dari Herbalife. Saya bisa berangkat. Karena apa? Masya Allah, tabarakallah, saya baru pertama mengkonsumsi, saya langsung cerita, ya. Tahu-taunya semua pada beli karena yang diminum saya Ultimate, maka saya cerita tentang Ultimate ya. Alhamdulillah, ekstravaganza pertama, saya pergi dengan uang hasil dari Herbalife. Saya terkejut ketika saya melihat melihat produk yang saya untuk diminum itu semakin habis. Tahu-tahu saya gemeter juga ya ketika suami saya pulang kerja, dia marah karena produknya udah hampir sebagian habis ya. Terus dia bilang, "Mama makannya itu gimana? Itu kan mahal. Kalau nanti habis, papa uangnya nggak ada lagi untuk belinya." Gitu kan? Nah, ternyata saya sudah pindahkan ke dapur-dapur teman saya, sahabat saya, saudara saya, ya. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata saya itu semenjak jadi supervisor, itu dalam jangka 1 bulan juga belum sampai, saya sudah punya profit 21 juta, ya. Tanpa sengaja saya jual, ya. Jualnya bukan maksud niat jual, ya udah pakai yang saya dulu aja, nanti saya gampang beli lagi gitu ya, bukan niat jual terus ada untung, enggak. Setelah dikumpul-kumpulkan uangnya, karena saya takut sama suami, jadi uangnya itu saya simpan gitu. Nah, ketika dibelanjakan lagi ternyata subhanallah ya, saya punya keuntungan 21 juta ya. Akhirnya saya ikut ekstravaganza yang pertama. Jadi saya baru 2 bulanan menjadi supervisor ya. Nah, Oktober 2001 saya langsung jadi world team, dan memang saya karena mungkin di awalnya retail, saya terus bisa melakukan 2.500 ya dengan retail ya. Belum bisa merekrut pada waktu itu ya saya. Nah, terus seiring waktu akhirnya saya di Desember 2014 saya menjadi active world team ya. Alhamdulillah. Nah, di Februari 2016, nah, perjalanan saya dari World Team menjadi Active World Team itu luar biasa ya. Kurang lebih berapa? 3 tahun ya. Terus menjadi G-Team itu juga lama juga ya saya. Jadi memang saya dalam doanya seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya mempunyai tim yang kuat gitu. Jadi ketika saya jadi G-Team, saya nggak mau lama-lama di G-Team.
saya kepengen langsung ke milioner tim gitu ya. Karena memang usia saya sudah tidak muda lagi, saya ingin segera pin panas itu, warna merah itu segera berakhir ya. Karena kita kewajibannya adalah 5.000 ya untuk melakukannya di Getim. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Dan alhamdulillah Februari 2016 saya jadi Getim, November 2017 saya menjadi Get 2500. Tahun 2018 saya dinobatkan menjadi top 1 royalti Getim. Juni 2019 saya menjadi milioner tim ya. Alhamdulillah kami bertumbuh di 3 kota ya. 4 kota ya. Jadi saya bertumbuh di Medan, Bogor, Cianjur, ada beberapa juga supervisor di Pekanbaru, ada juga di Majalengka ya. Tapi yang paling memang betul-betul bertumbuh itu adalah pada waktu itu Bogor, Medan, Cianjur ya. Itu. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa mencapai posisi milioner tim ya. Luar biasa ya memang. Nah, ini mentor, ini adalah mentor saya nih ya. Jadi ponakan saya yang memperkenalkan saya Herbalife ya. Tapi alhamdulillah ya, saya disponsori langsung oleh kakak kandung saya Pak Hamzah dan kakak ipar saya Ibu Hera ya. Jadi kita pasangan Gen Z ya, tapi kita tetap bersemangat ya, tidak ada kita menyerah ya. Jadi kita kalau training ini engking sama nin ya, tapi kita terus ya berjuang terus ya, walaupun mentornya adalah Aya ponakan saya sendiri. Jadi hati-hati ya, semua ini bisnis kita, bisnis KKN ya. Pastikan colek semua keluarga kita bahwa kita sudah berada di Herbalife ya. Tunjukkan kerja kita supaya kita bisa terlihat hasilnya. Maka dengan sendirinya seluruh keluarga kita akan menyerahkan diri ya ke kita. Jadi di bawah organisasi Ayah sudah ada milioner tim, ibu bapaknya, terus tantenya saya sama Pak Iwan, terus ada sepupunya Getim Dwisti ya sama Edwin, terus ada lagi world teamnya ya, Dery sama Cucu sama Ana dan Irwan, terus ada juga supervisor. Jadi kami semua keluarga sudah berada di Herbalife ya. Ada yang berbisnisnya, ada juga yang hanya penggunanya. No problem. Kita terus doakan ya. Insya Allah mereka pun akan menjalani bisnis bersama kita ya di Herbalife. Nah, ini super mentor ya. Ini Umi Fairuz sama Abi Sarif ya. Luar biasa yang membimbing saya ya. Begitu sabar ya. Saya yang udah tidak muda lagi ya. Tapi sama Abi Sarif selalu ya. Dan saya menjadi murid yang baik ya. Jadi apa yang disuruh sama Umi Fairuz saya ikutin. Ya, semua saya mengikuti fokus grup itu luar biasa sampai berapa kali putaran ya. Dari mulai di Jakarta, di Annex, terus saya ikut ya. Nah, alhamdulillah saya selalu mengikuti apa arahannya ya. Jadi saya sampai ke posisi milioner tim itu saya manut ya, walaupun usia Umi lebih muda, usia Abi lebih muda, apapun selalu saya diskusikan ya. Nah ini juga ada mentor saya Uni Reza ya dan Papi Dori ya. Uni Reza betul-betul karena Umi waktu itu tidak di Bogor, Uni Reza yang sudah berdomisili di Bogor lah yang sering kerepotan ya mengurus saya karena saya selalu melaporkan apapun kondisinya karena saya memang betul-betul manut ya sama mereka itu ya. Terus ini ada Pak Jose ya, luar biasa. Awal saya bertemu Herbalife itu yang membantu menyelesaikan supervisor saya ya, sampai saya ketakutan produk mau habis takut dimarahin Pak Iwan ya. Itu semuanya Pak Jose yang bantu saya ya. Sehingga saya betul-betul mentor-mentor di sini itu betul-betul menjadi orang-orang yang sangat buat saya itu betul-betul sangat membantu ya di Herbalife ya. Keberadaan mereka itu betul-betul menjadi pahlawan untuk saya ya. Next. Nah, ini master DMO saya adalah NC ya. Lucu, ini saya pertama kali
buka NC itu memang belum seperti sekarang ternotifikasi ya, terus ada sekolah-sekolahnya. Cuman saya melihat Umi Virus buka NC di garasi rumah gitu. Nah, udah saya pasang meja-meja lah di garasi rumah saya. Seperti ibaratnya saya di teras itu pagi-pagi saya sudah cantik, saya duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja, nggak ada yang saya undang. Ya, karena apa? Karena kita kurang, nggak sekolah. Ya, duplikasi tapi kita nggak sekolah, dan pada waktu itu memang NC di Indonesia itu belum seperti sekarang ya. Nah, akhirnya saya bulan September saya mengikuti tur NC ke Malaysia ya. Saya diajak oleh Ibu Virus, diajak oleh Prestindo Riza, saya ikut dan sekolah di sana ya melalui sistem NC-nya Malaysia ya di sana. Saya di sana 1 minggu saya sekolah, baru saya pulang ya. Dan alhamdulillah seiring waktu terus kita belajar, terus kita menjadi gelas yang kosong. Setiap apapun pelajaran NC ya, saya visit-visit ke orang-orang yang lebih sukses ya dari kita. Akhirnya saya sekarang melakukan NC-nya sudah di dalam rumah ya. Nah, ini saya di sudut ruang tamu saya ya. Terus saya memakai juga area dapur bersih saya ya. Jadi saya masih sampai hari ini dari tahun 2012 sampai hari ini saya masih melakukan home club. Saya sempat komersial tapi tutup karena COVID ya. Pada waktu itu memang saya oleh lingkungan yang NC komersial saya di daerah Puncak itu memang betul-betul saya disampaikan bahwa ibu sudah usianya sudah tidak muda lagi, usianya usia rawan, jadi sebaiknya ibu jangan dulu ada aktivitas ya. Kebetulan NC saya itu sebelahnya puskesmas ya. Jadi mereka itu selalu saya antarkan itunya apa kajiannya gitu ya ke puskesmas itu ya. Jadi akhirnya mereka bilang, Mama sama Papa di dalam NC ya, jangan DMO-an keluar, biar kami yang mereferensikan karena ngeri usianya itu rawan ya terkena COVID gitu. Akhirnya anak saya juga lama-lama tidak mengizinkan, akhirnya kami full kembali lagi sekarang melakukan di rumah ya. Nah, ini NC saya alhamdulillah ya sudah bisa menduplikasi hampir ya 65 NC ya. Nah, tapi kan sekarang banyak NC-NC kami juga yang sudah tidak melakukan lagi ya, seiring dengan kondisi yang super istimewa ya, ialah pandemi COVID ya. Tapi no problem, tetap masih ada yang setia bersama kami, tetap melakukan NC-nya ya. Semua di Herbalife itu adalah pilihan ya. Tapi kita harus tetap bersemangat ya, walaupun ada NC-NC kita yang sudah tidak beroperasi lagi ya. Nah, saya fokus di Nutrition Club ya, jadi kami melakukan DMO-nya itu NC ya, tapi seluruh DMO kita itu dimasukkan ke NC ya. Nah, seperti apa walk and talk itu memang saya suka walk and talk ya, jadi saya bagi flyer itu saya harus mendapatkan dulu leads ya dari walk and talk saya, baru saya kasih flyer saya gitu. Jadi saya bukan yang flyer ngasih-ngasih gitu, tipikalnya saya tidak seperti itu. Terus saya melakukan juga roadshow, shake party ya, flyer saya tetap melakukan, tapi maksudnya saya membagikan flyer tuh bukan yang jor-joran gitu, bagi-bagi gitu, tapi biasanya saya melakukannya ketika saya komunikasi, baru saya mendapat list dari orang yang kita ajak bicara, baru flyer itu keluar. Dan saya selalu titip pesan, Ibu Bapak disimpan di dompet yang rapi. Saya yakin suatu hari Ibu Bapak membutuhkan, tinggal kontak nomor yang ada di flyer itu ya. Terus media sosial saya sederhana, hanya melalui status WA ya, di Facebook ya, IG sesekali ya, memang tidak terlalu konsisten saya untuk media sosialnya, cuman hanya bikin itu aja status WA aja, dan yang di Facebook juga dicerita ya, bukan di beranda gitu saya. Nah,
Nah, ini ada tambahan demo saya sekarang ya, ialah kepo ya. Kami sekolah ke NCOP Pati dan PDNC Jakarta ya. Pokoknya namanya untuk berilmu, saya itu selalu ingin tahu ya. Karena di setiap kesempatan apapun pasti kita mendapatkan AHA-nya ya. Jadi kita selalu mendapatkan yang ilmu-ilmu yang terbaik, yang positif yang bisa kita lakukan ya. Jadi saya ini mengikuti NCOP Pati, saya bawa seluruh organisasi saya, tabtimnya dulu saya ke Pati ya, agar mereka bisa memberikan arahan kepada tim-timnya gitu ya. Next. Nah, kami dan tim sudah melakukan ya dengan cara ke puskesmas, rumah penduduk ya, terus di lingkungan NC ya, terus kantor-kantor desa, sekolah-sekolah ya. Alhamdulillah itu saya lakukan ya, sebisa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita udah sekolah, tidak kita aplikasikan, tidak langsung kita lakukan actionnya, khawatirnya semangat kita itu sudah hilang ya, terus ilmunya juga sudah lupa ya. Jadi ini saya melakukan di Puskesmas nih, Dokter Saf nih. Saya dengan para medis nih, Dokter Saf, saya melakukannya. Nah, terus ini juga kami di tim-tim kami juga melakukan ya di lingkungan-lingkungan yang seperti tadi saya sampaikan. Dan alhamdulillah terlihat bersemangat kembali. Yang tadinya tim-tim kami itu sudah kebingungan ya, sudah banyak alasan, tapi sekarang kembali bersemangat dan mempunyai solusinya. Next. Nah, ini seperti di teras rumah ya, saya lakukan juga. Nah, ini saya belum kasih tahu juga ya. Ini juga di teras rumah ini untuk Posyandu Lansia nih ya. Kalau ini di tempat desa, di kantor desa ya, tuh lihat bapak-bapak. Tapi mereka mau, seru ya. Ketika dia paham bahwa sarapan sehat itu penting ya. Akhirnya mereka itu malah banyak yang minta nambah ya itu nutrisinya ya, tapi kita juga tidak selalu melakukan kepo itu, tidak selalu langsung closing pada hari itu ya, tapi kita tetap follow up ya. Jadi saya itu ada yang diikut keponya sebulan yang lalu, tapi terus saya bikin di grup ya, terus saya sapa pagi ya, saya kasih info-info. Akhirnya yang tadinya saya baru closing sikap, lama-lama beberapa orang ya akhirnya semua ya, semua konsumsi ya, itu perlahan karena kita terus gigih, kita terus follow up, nggak ada kita kendor ya, kita sapa aktivitasnya ya, jadi memang betul-betul kita itu membuat hasil dari list yang ikut di kelas kepo itu buat saya itu terus dibuat grup dan disapa-sapa ya, akhirnya banyak nih ya yang konsumsi pelan-pelan ya. Tadi pagi juga, padahal hasil kepo saya 2 bulan yang lalu, tapi tadi pagi dia datang ke NC saya dan menyatakan bahwa dia mau konsumsi ya, alhamdulillah. Jadi kita jangan pernah patah semangat ya, karena kita niatnya untuk berbagi Kak ya, untuk bersedekah info sehat. Jadi kita nggak usah malu, ya kita sapa apa aja kita lihat. Kalau udah masuk satu grup kan biasanya di WA itu bisa kelihatan ya status-status dia kan. Nah, kita sapa yang lagi nggak enak badan, yang lagi bahagia keluarganya, atau anaknya yang lagi di wisuda, itu pasti saya sapa ya, maka terjadi komunikasi yang baik. Next. Nah, ini kita melakukan kepo di NC juga ya, jadi misalkan ada satu orang datang ke NC saya ya, langsung saya follow up dengan maksimal, terus akhirnya dia punya hasil produk gitu ya, terus saya sampaikan salam buat ibunya, saya tanya-tanya berapa orang keluarganya. Akhirnya kemarin saya kepokan keluarganya ya di NC ya, secara mandiri ya. Nah, alhamdulillah akhirnya dia memutuskan menjadi SC. Jadi kita lakukan saja gitu ya. Nah, ini ada yang namanya hasil kepo virtual ya.
banyak karyawan-karyawan yang memang mau kita kepoin, tapi mereka bermasalah dengan waktu ya. Akhirnya saya mempunyai inisiatif sendiri ya, mereka itu saya sosialisasi di hari pertama ketemu disosialisasikan. Nah, alhamdulillah di situ saya jelaskan tentang kepo, mereka mau. Nah, saya kasih ini icip untuk sarapan paginya ya. Jadi sudah saya pack, tidak saya kasih alu, hanya shake, pipi, terus teh ya. Nah, mereka saya kasih. Nah, dimulai di hari besoknya mereka itu cara membuatnya saya kasih tahu ya. Nah, terus mereka posting ketika mereka sedang memblender, mereka video sedikit ya, terus mereka posting di pagi hari, maka kami kesepakatan untuk edukasi kepo satunya itu saya melalui virtual Zoom ya. Mereka itu serius banget gitu ya, hadir benar-benar berhadapan, rata-rata saya nggak mau lebih dari 5 ya, jadi 5 itu berhadapan langsung sama saya. Itu tanya jawabnya apanya dapat banget ya, karena kita memang betul-betul di harus buka kameranya itu ya. Dan alhamdulillah biasanya dari 5 kemarin saya melakukan bersama builder saya, dari 5 itu closing 4 orang ya. Ada langsung paket pesawat ya, ada yang langsung cuman paket mobil ya. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, alhamdulillah saya melakukan sebisa saya lakukan. Yang penting tidak menyalahi ya. Nah, itu akhirnya alhamdulillah saya sekarang sudah ada kepo yang offline, ada kepo yang virtual ya. Nah, jadi semua bisa kita lakukan karena kita harus mengisi rumah bisnis kita. Betul nggak? Ya, rumah bisnis kita itu harus terisi. Kalau kita tidak punya customer baru, berarti rumah bisnis kita itu tidak akan terisi ya. Seperti sekarang saya enak nih. Oh, rumah kos-kosan saya udah ada nih. Yang diisi udah 3 nih. Nanti kita kalau mau maraton mulai, berarti saya udah kurang segini. Semangat lagi saya untuk carinya, semangat lagi. Jadi alhamdulillah di sini kita memang harus mencontohkan kepada tim kita. Jadi rata-rata di setiap kami memang melakukan slim maratonnya namanya bisa langsing dari rumah slim Chairman. Jadi tim kami adalah namanya tim Chairman ya. Nah, alhamdulillah saya pribadi bersama builder itu kita punya sekitar 16 peserta ya. Terus yang lain-lainnya juga ya. Dikasihkannya di awal ya 2 kali ya. Ini ada pertanyaan ya. Dikasihkannya virtual itu 2 kali ya, dikasihkannya sama kita. Pertama ketemu langsung kita kasih 2 paket. Dia kita edukasi di hari pertama, dia sarapan, malamnya kita virtual ya. Langsung Zoom. Hari keduanya kita langsung Zoom. Hari ketiganya itu kita langsung ketemu. Langsung ketemu. Kalau misalkan dia yang nggak bisa ketemu di pagi hari ya, maka kita ada kesepakatan dari awal. Bisa kita langsung berikan 3 paket 3 hari itu. Kalau ada kesepakatan dia di hari kepo ketiga langsung closing itu, kita janji di sore hari. Tapi mereka udah minum di pagi hari. Ya. Jadi kita nggak menekankan tentang turun berat badan, kita hanya menekankan tentang sarapan sehat untuk kesehatan kita, ya. Karena kalau kita misalkan selalu mengukur untuk turun berat badan, kadang-kadang kan namanya kita baru minum sarapan aja ya. Kalau orang itunya tidak disiplin, pasti begitu ditimbang anak kita di hari ketiga ada yang nggak bergerak, ada yang malah naik. Karena ketika minum nutrisi ada juga yang merasakan lapar terus, ya. Jadi yang saya tekankan di situ tentang keluhan kesehatan mereka gitu. Oh, badan jadi lebih enak, tadinya saya perut suka sebah gitu ya. Jadi gitu-gitu. Jadi lebih enak gitu ya ke kitanya. Nah, di hari ketiga itu kita ketemu langsung kita video ya. Di video hasil selama 3 hari, selama 2 hari dong, berarti kan kita 3 hari itu sore ya kita ketemunya. Nah, langsung kita videokan. Jadi ya memang seperti itu yang saya lakukan ya. Nah, ini fotonya yang hasil dari virtual, sebetulnya ada 4 orang, tapi dia tidak memberikan fotonya ya.
diminta oleh saya. Kalau ini memang 2 langsung saya minta posting dia dengan produk, langsung difoto dia kirim. Nah itulah kadang-kadang kan kita punya customer juga tidak semua hobi berfoto ya gitu. Next. Nah, ini kemarin saya demo bareng bersama tim ya, terus roadshow juga ya bersama komite bersama lintas presiden tim ya di Bogor, terus ini saya juga roadshow bersama korporat ya. Jadi untuk mendapatkan leads itu memang betul-betul kita harus harus rajin ya, harus rajin gitu. Kita punya sehari harus berapa gitu ya. Nah, saya juga kan untuk nimbang-nimbang pasti kita jongkok, berdiri, betul nggak? Ya, terkadang saya juga kan dengan usia saya udah seperti ini, terkadang kan jongkok kan ada juga sih kadang-kadang keluhan di lutut kita kan ya. Nah itu, jadi saya biasanya suka nanya-nanya aja dulu ya, pede-pede cuman nanya-nanya aja gitu. Yang penting dapat nomor listnya dulu gitu. Begitu dia serius, oh Bu, gitu bisa ketahuannya gimana tuh Bu? Ayo baru saya timbang. Jadi saya berusaha mendapatkan list dulu baru saya timbang. Karena jujur ya, saya punya masalah dengan lutut saya bekas jatuh ya. Jadi masih kadang-kadang suka terasa gitu. Jadi kalau misalkan turun naik gitu ya. Kalau sendiri gitu ya, suka ada terasa kan kita malu kalau kelihatan kaki kitanya enggak itu ya, enggak sehat gitu ya, intinya seperti itu. Next. Nah, alhamdulillah ya hasil dari melakukan kepo kami ya, dan tim melahirkan beberapa customer baru yang tadinya tidak bersemangat ya. Yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat, alhamdulillah hasil kepo ya. Dan saya mendapatkan customer baru, builder baru, 5 senior konsultan, 1 success builder, 1 qualifier producer. Berarti kan itu rumah-rumah bisnis kita akan terisi ya. Next. Oke, terima kasih ya. Jadi saya sekali lagi sampaikan, rumah bisnis kita ya, rumah kos-kosan kita itu akan terisi kalau kita melakukan kerjanya ya. Dari list kita follow up ya. Dari hasil timbang-timbang juga kita follow up. Kalau misalkan dari dapat list tidak kita follow up juga ya percuma, mau cuman ditulis di dalam buku atau dimasukin ke handphone kita, tapi kalau tidak di follow up mungkin tidak akan terjadi komunikasi ya, itu intinya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau kita melakukan kerjanya, pasti kita punya customer baru ya, terus rumah bisnis kita pasti terisi, nggak usah bingung juga sama peserta maraton kita ya. Yang penting kita terus lakukan gitu ya. Kalau saya sih berpikirnya ketika kita melakukan, insya Allah ya. Kalau kita melakukan pasti kita dapat orang-orang baru yang bisa kita jadi peserta maraton ya. Dan mengisi rumah-rumah bisnis kita. Nah itu saja dari saya. Terima kasih, terima kasih. Baik, Oke, Abah. terima kasih kembali. Alhamdulillah. Keren banget teman-teman mentor nih, sharing dari mentor saya sebetulnya nih. Keren banget. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu sebetulnya nih. Pada penasaran kan sudah mencatat tadi apa yang disampaikan oleh Coach Mama Teti ya. Silakan Dokter Syaf, tadi kan sudah dijawab pertanyaan yang pertama. Silakan sekarang ada pertanyaan kedua, kayaknya di chat nggak afdol kalau nggak langsung buka mic-nya. Silakan. Oke, assalamualaikum berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sering disebut tadi itu, berarti terharu juga saya. Iya Pak Syaf, karena saya juga sering mengikuti ya sharingnya Dokter Syaf ya. Makanya saya hafal sama Dokter Syaf. Iya. Mau nanya nih berarti tentang kepo online tadi. Iya. Yang pertama, berapa persen biasanya yang ikut kepo online itu menjadi closing? Yang saya lakukan, iya. Terus kan Dok. Yang kedua,
peserta kepo online itu dapatnya secara offline atau murni online juga ketemu pertamanya tuh? Nah, gini. Kalau saya jujur ya dari COI, ya dari COI, dari leads yang masuk ke saya pertemuan offline ya. Nah, saya ceritakan sebetulnya kita tuh lagi ada ini ya dari perusahaan ini tentang dari Germas, dari Gentas gitu ya. Cuma saya ingin berbagi, kendalanya kan banyak yang dengan waktu, saya bilang gitu. Tapi saya mau buka kelas itu yang memang betul-betul fleksibel, saya bilang sampaikan. Nah, kira-kira mau, saya bilang gitu, sampaikan. Jadi biasanya kalau saya bikin virtual itu semuanya first land, ya. Semuanya itu punya langsung lead saya pribadi misalkan, ya. Nah, atau memang ada list dari builder saya yang sedang saya olah gitu kan. Nah, itu jadi beda-beda, bukannya yang misalkan si builder itu undang semuanya undangan dia misalkan. Tapi bisa juga undangan saya, undangan dia gitu disatukan. Yang penting waktu mereka itu bisa. Waktunya itu bisa mereka. Nah, terus di situ saya kan personal ya ketemunya ya misalkan 2 orang saya ketemu saya sampaikan nanti saya kasih tahu nih waktu mulai keponya. Tapi yang penting ini saya sampaikan dulu untuk sarapan paginya. Jadi saya nggak pakai alu ya. Jadi saya cuma pakai shake, PPP sama teh ya. Nah, itu udah kita kasih tergantung di awal. Kalau misalkan di hari ketiga mereka bisa datang ketemu saya cuma kasih 2. Tapi kalau mereka tidak bisa datang juga di pagi hari, saya kasih 3. Tapi dengan catatan, sorenya itu kita ketemuan. Ya, untuk opening closing. Ya, opening pertama kita ya. Tentu kita berharapnya selanjutnya ada berkesinambungan, kan? Nah, jadi saya bilangnya opening closing ya. Jadi awal close kita ya openingnya. Nah, itu tidak asal kita jangan terlalu banyak. 5 closing biasanya 3. Tapi terus kita follow up, maka yang satu itu nyusul, satu lagi menyusul gitu. Ya. Oke. Yang saya lakukan seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Bu Tati. Ya, untuk yang sedang persiapan untuk virtual ada 2 grup dan untuk offline ada 2 grup. Tapi rencananya kami mengadakan keponya di NC. Ya, jadi ya memang satu untuk meramaikan NC juga. Terus kedua kan di NC yang sudah minum bisa berikan paparan kan tentang calon yang dikepoin kita gitu. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Dokter Syaf. Oke, sudah jelas ya, Mentor Dr. Syaf. Jadi sudah dijawab dengan tuntas tadi oleh Coach Teti. Nah, terus ada pertanyaan lagi tuh dari Coach Oneng di chat, Coach. Sebentar, saya bacakan. Bentar ya. Silakan Abah. Mau bertanya di hari kedua ada Zoom ya? Itu biasanya berapa orang dan apa saja yang dibahas di Zoom itu? Terima kasih. Ini terkait. Terima kasih Coach Oneng. Dulu pernah satu grup ya sama saya ya. PFY berapa tuh? Iya Bu, di ya. pernah ya. Ibu TL-nya. Ya. Jadi gini, kalau kepo itu sama aja sesuai skrip saya kepo ya. Kepo 1, kepo 2, kepo 3 yang dibahas kan tentang itu kan udah dijelaskan kan ya. Sama kita tuh yang sesuai dengan skripnya ya. Nah, itu dijelasin aja sama kita. Malah biasanya ada tanya jawab ya, mereka itu responnya bagus gitu ya. Yang saya rasakan gitu ya. Jadi durasi itu kita lakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ya.
Jadi yang kita bicarakan ya sesuai aja, kepo hari pertama kita bercerita tentang apa-apa Sesu- yang sesuai yang ada di skripnya itu. sesuai dengan ilmu yang didapat dari training Ya. yang membahas tentang kepo ya, mentor ya. Ya, betul. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Coach Oning, silahkan. Sudah Abah cukup. Saya kan Cukup? kebetulan juga belum mulai, jadi masih Oke, lihat-lihat, masih mantau-mantau. Siap. Baik, Oke. selamat memantau, selamat belajar. Yang lainnya, mentor yang lain ada yang ingin bertanya? Kayaknya Cut Efrin udah senyum-senyum mau bertanya kayaknya nih. Silakan, dibuka aja mic-nya. Dari Aceh nih, sahabat Ya, kita dari Aceh. makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sharing karena keponya itu dilakukan di malam hari ya. Iya. Kiatnya untuk bisa mengumpulkan, kan biasa malam itu kan waktu untuk bersama keluarga. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa menyampaikan para peserta kepo itu bisa kumpul di waktu malam. Mungkin gitu Ya. aja, Bu. Makasih. Satu ya, kita sudah disampaikan ketika kita sosialisasi ketemu mereka ya. Jadi kita berikan kelas edukasi ini tidak buat orang yang tidak fokus ya. Karena kami ini menyampaikan ini hanya untuk orang-orang yang pengen betul-betul niat ya, tahu bagaimana edukasi pola hidup sehat ya. Jadi saya jelaskan dari awal seperti itu. Jadi kalau tidak bisa komitmen kita, jadi semua kesepakatan mereka nih, mau jam berapa, mau dimulai jam 7 atau jam 5 sore itu terserah mereka ya. Tapi alhamdulillah mereka rata-rata bilangnya gini, Mama udah kita mulainya jam 8 ya udah enak, udah isa gitu kan. Dan alhamdulillah mereka itu betul-betul gak ada yang bolong, datang semua. Ya, enaknya itu ketika 5 orang yang kita coaching ya, yang kita bawa kepo itu, kan bertatapan gini nih ya, seperti Ibu langsung ya sama saya. Itu seperti kita tuh berasa ada langsung dengan mereka berhadapan gitu. Saya sapa, sampai karena 3 hari itu kita ketemu terus, saya sampai hafal wajahnya, namanya gitu ya. Kita bercanda-canda gitu. Jadi kayak offline aja gitu. Jadi memang rasanya itu langsung kekeluargaannya dapat gitu. Jadi pas waktu kita yel-yel juga ya, memberikan tenaga gitu. Ada yang lupa, langsung saya sapa, ayo kenapa lupa, ayo semangat, biar tahu ya, kita ulang. Jadi saya juga kadang-kadang suka ketawa sendiri ya. Tapi di situ kita biasanya 5 orang yang kita kepo, 1 saya sama 1 builder saya, supaya dia mencontoh apa yang saya lakukan gitu. Jadi sekarang builder saya juga sudah bisa melakukan sendiri. Ya, jadi saya masuk di grup itu, tapi saya nggak bicara, dia yang aktif. Nah itu, jadi duplikasinya dapat. Ya, saya hanya backup aja kalau misalkan ada yang lebih harus ditegaskan lagi baru saya masuk. Begitu. Begitu. Sama-sama. Cukup ya, Coach Efri. Terus ini ada lagi nih pertanyaan dari Dewindra. Saat kita closing sikap, terus trik apa atau cara apa yang kita lakukan untuk menyapa mereka kembali gitu, yang kejadian kemarin tuh mentor, yang nggak ada yang closing, belum ada yang closing seperti itu mentor. Oke. Mana Mbak Hingga Dewi? akhirnya bisa closing kan? Mbak siapa? Dewindra ya? Iya. Oke, baik Mbak Dewindra. Abah bisa di ini nggak? Mbak Dewindranya ditampilkan di layar. Kalau Ini. buka kamera bisa. Silakan mentor Dewindra untuk membuka kameranya. Biar enak ya, nanti saya jelasinnya kayak tadi dari Aceh nih. Jadi kan kita bertatapan betul ya, kita biar auranya dapet nih. Ya. Oke, terkendala punya tantangan dengan sinyal katanya. Oh, oke. No problem ya, ini Mbak Dewindra. Jadi masalah tadi apa closing sikap ya, closing sikap. Kalau saya kan memang dari awalnya sudah saya sampaikan ya, bahwa kita itu
menyampaikan seperti kita bersedekah, ya, membagi-bagikan info, berhadiah, betul nggak? Kalau ada orang yang disampaikan nama kita, mau nggak nih hadiah? Nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Berarti Allah akan kasih sama yang lain lagi, benar nggak? Jadi kita rasanya happy-happy aja gitu. Itu kan sama dengan sebetulnya sama dengan kita flyeran tapi kita ditolak, benar nggak? Ya, intinya seperti itu. Jadi kita closingnya closing sikap. Jadi saya juga nggak mau kehabisan akal ya. Maka saya buat ini nanti grup ini tetap ya, kita tetap bersilaturahmi, kita tetap berkenalan ya. Terus juga kalau misalkan ada saudaranya yang mau dibantu sama kita seperti acara seperti kita tadi ya, boleh gitu ya. Nah, jadi karena saya di situ kita terus menyapa dengan bahagia ya, karena kan namanya kita ikhlas itu terpancar harus benar-benar dari hati kita yang bersih ya. Karena bisnis Herbalife kan bisnis hati manusia ya, yang tahu hanya kita sama Allah, betul nggak niat apapun kita gitu. Jadi saya masukkan di grup, setiap pagi itu saya sapa dan saya berusaha nama-namanya itu saya ingat. Ya. Biasa anak saya. Jadi selalu saya ingat nama-namanya dan mereka merasa seperti dengan saya itu seperti keluarga gitu. Jadi kadang-kadang mereka ceritanya yang lain, akhirnya dia kasih juga, ya bisa nggak ya saudara saya gini ada tuh di ini, itu kan berarti tengah di referensi kita ya. Pada waktu itu kita sikap tapi mereka bisa memberikan referensi sama kita, tapi karena kita terus di follow up sama kita, kebetulan saya belum ada khusus bootcampnya Kepo ya, baru dalam persiapan Pak Iwan mau bikin nih, lagi diinikan dulu dimatangkan. Nah, satu persatu akhirnya dia bertanya-tanya gitu. Oh iya ya, kemarin saya minum nutrisi selama 3 hari berasa seperti ini, tapi begitu nggak lanjut saya ini maaf, kira-kira yang terpenting apa dulu ya saya gitu kan. Saya malu soalnya saya kan nggak bisa beli banyak gitu. Jadi memang betul-betul lama kita personal gitu. Dia nggak berani ngomong di awal gitu ya. Nah itu jadi kita happy aja ya. Kalau kita memang ikhlas, pasti nanti Allah itu akan kasih sama kita. Nah, jadi bondingnya gitu aja. Jadi kita jangan langsung enggak ini terus loss aja. Ini ada ya yang dari awalnya saya itu closing sikap ya. Pesertanya ada 2 grup, 20 ya. Jadi satu grupnya 10. Pada waktu itu hanya closing sikap ya, tapi alhamdulillah terus saya follow up di situ, akhirnya dari masing-masing grup itu closing 77, jadi 14 ya. Jadi kita harus tetap yakin ya, kita tetap happy ya, kita tetap jalaninnya bahagia aja deh gitu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu karena saya melakukannya di builder ya, calon builder saya. Akhirnya alhamdulillah untuk ikut pertama saya bantu, dia bisa menjadi SC, selanjutnya langsung dia di bulan kedua menjadi SB ya. Akhirnya di bulan kedua itu juga dia menyelesaikan QP-nya. Jadi dia kurang lebih best customer-nya sekarang udah sekitar 25-an lah. Ya, jadi memang kita itu harus sabar. Keren. Oke, Abah. Mbak Dewindra, closing sikap. Jadi closing sikap bukan berarti selesai usaha kita untuk mengclosingkan produk gitu ya. Justru dengan closing sikap kita akan mendapatkan kekuatan agar kita bisa berkreasi apa yang harus dilakukan. Menanam di gunung, panen di laut kayak gitu ya. Oh ya, Abah mau ngasih tahu dari closing sikap saya sosialisasi yang pertama itu. Orang itu sama sekali cemberut, nggak ada senyumnya sama saya. Tapi subhanallah ya, terus dijaga, terus didoakan sama kita. Karena beliau sakitnya belpasi sama darah tinggi ya. Tapi tadi pagi beliau datang dan menyatakan mau program. Akhirnya dia ambil shake, rasa coklat dan pipi 1 ya. Itu. Jadi kita juga nggak langsung ya, tapi baru sekarang dia nggak apa ya, gitu. Dan dia bilang gini, awalnya memang betul Mama,
sama mama waktu disampaikan mungkin aku juga lagi ini ya, lagi nggak enak karena aku kan darah tinggi gini-gini. Tapi setelah sebulan itu aku berpikir akhirnya aku hubungi mama katanya gitu. Ah, Nah, kan? Jadi karena doakan hubungan terus baik. ya. Doakan terus lead-lead yang ada masuk di kita itu yang sudah kita berusaha berkomunikasi terus doakan ya Siap, agar mereka bisa sehat. siap. Oke, udah jelas, udah terang benderang ya jawaban dari Coach Mama Teti. Ini karena waktu yang sudah hampir pukul 15, tandanya azan asar juga sudah mau berkumandang, tetapi spesial kita kasih satu lagi. Ini yang sudah mengangkat tangan, ini mentor aku dari Padang nih, silakan Teh Mentor Mulyani, silakan. Terakhir ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Abah. Waalaikumsalam. Ya, Ibu perkenalkan Yani seperti yang dibilang Abah tadi, Yani dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Yani adalah downline-nya dokter staff, Ibu. Ya, Ya, Ibu Mbak tadi Yani kan medis Calon ya, Detim. medis ya, yang masih Iya. part-time ya. Iya. Saya ingat luar biasa memang Mbak Yani ya. Amin, terima kasih Ibu. Ibu, Yani mau nanya, tadi Yani lihat Ibu adain kepo di puskesmas juga, di Iya, kantor-kantor juga ya. Itu yang ingin Yani tanyakan, apakah dengan menjalankan program kepo di puskesmas dan di kantor itu, Ibu memang punya downline di situ atau Ibu masuk sendiri menawarkan program kita? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya nih, di saat Ibu masuk ke dalam kantor, ke puskesmas atau ke kantor-kantor manapun untuk menjalankan program kepo ini, apakah yang Ibu Ibu perkenalkan itu program turun naik berat badannya atau program untuk sarapan sehatnya? Itu aja pertanyaannya Ibu. Makasih. baik. Ya, sama-sama Mbak Yani. Ya, saya coba jawab ya Mbak Yani ya. Pertama itu ada semua ya. Ada satu yang memang awalnya itu memang terjadinya di tim kami ya. Tapi pada waktu itu kita satu tim ya melakukannya gitu. Jadi saya bantu tim saya, terus mentor saya pun ikut bantu. Cik Aya juga ikut bantu pada waktu itu. Tapi mengawali awalnya itu adalah kita hasil dari timbang-timbang ya. Luar biasa memang tim kami itu. Nah, timbang-timbang setelah dia timbang-timbang akhirnya dia menemui langsung kepada dokternya ya, dokter Putu, dan tahu sendiri kan kalau berhadapan langsung dengan dokter itu cuek ya. Terus ya kita sampai sedih lah saya kalau ngelihat perjuangan itu ya. Tapi saya bilang kita itu mau menolong para medis ya, yang dia hanya memikirkan kesehatan orang lain, tapi kesehatan sendirinya nggak dipikirin, gitu kan? Nah, kita niatkan, kalau kita niatkan memang betul-betul Allah akan kasih kemudahan. Nah, setelah itu ya pokoknya nolak-nolak gitulah ya. Nah, terus akhirnya kita bisa presentasi ya di sana dengan penerimaannya itu luar biasa ya. Yang ngobrol-ngobrol, yang cuek-cuek, dokternya juga ke sana kemari gitu ya. Tapi kita tetap ya selalu berdoa. Ayo, saya semangati tim saya ya. Ayo, kamu bisa. Jangan pernah nyerah, saya bilang gitu. Sudah beres acaranya ya sudah. Itu Mbak Yani. Ya gitu aja gitu ya. Nah, saya bilang gini, memang kalau masalah menyikapi dokter itu biasanya saya selalu senang. Saya senang lah dong bisa kenalan sama dokter gitu. Saya kan nggak pernah belajar anatomi tubuh ya. Tapi saya hanya pengalaman, saya mengkonsumsi nutrisi ini, hasilnya saya seperti ini, gitu kan. Nah, saya senang kalau misalkan sekiranya dokter bisa program bareng bersama saya, karena saya bisa belajar dari dokter, gitu kan. Nah, yang saya sikapi dokter-dokter itu seperti itu, mereka akhirnya welcome, ya. Jadi kadang-kadang dokter itu juga datang ke MC bisa 2 jam di rumah saya. Dia cerita segala macam gitu. Saya enak ngambil ilmu-ilmunya, betul nggak? Ya, yang penting sikap kita menghadapi dokter itu memang kita harus merendah, ya, sabar, ya, karena mereka adalah orang-orang pinter kan, intinya seperti itu. Nah, akhirnya kita nggak habis akal, mereka nggak ada yang mau kepo, semua tidak ada yang mau kepo.
tapi kita closing sikap, maka kita keluarkan voucher, semua saya bagi voucher sama tim saya itu ya, sama Kak Karina itu, untuk minum BNC. Ternyata yang hadir cuma 1 dari 16 voucher yang kita kasih. Namanya Bidan Rina, badannya kurus banget. 3 hari kita kasih betul-betul, akhirnya dia cerita lah di puskesmas itu. Badan jadi lebih enak, bla bla bla, luar biasa pokoknya dia testimoninya. Akhirnya kami dihubungi lagi oleh dokter kepala puskesmas agar mau mengulang kembali, memberi kesempatan untuk kepo 3 hari untuk seluruh peserta yang kemarin ikut sosialisasi. Kita juga tetap jual mahal. Ya, enggak langsung harus seneng-seneng, enggak. Maaf dok, kami siap, tapi kami akan melihat dulu jadwal. Karena memang banyak dari beberapa puskesmas yang sudah sounding, ya, untuk diedukasi oleh tim kami. Tuh. Dokter Saf Jadi, senyum-senyum. dokter bersabar ya dok ya, akan saya schedule. Nah, setelah itu baru kita kan gimana nih sama-sama semua nih kita berdua. Ya udah kasih hari ini nih. Akhirnya, dok alhamdulillah nih, digituin ya sama saya. Kebetulan di puskesmas ini lagi ada kunjungan dari daerah mana gitu ya, kita ngarang-ngarang aja lah pokoknya mah. Jadi dokter bisa nih untuk besok ya dok ya, digituin. Jadi itu schedule-nya di ini. Oh makasih Bu, makasih. Semangat. Dan betul itu kami itu diterima duduk di ruangan khusus meeting. Mereka semua duduk mendengarkan. Kita bikinkan shake terenak, ya. Sampai yang hari ketiga malah mereka minta nambah. Nambah. Dan pada waktu itu udah langsung kita grand opening kan produk ya. Mereka masih tetap mereka dengan harga. Ya, terus saya bilang memang sih kalau untuk tubuh itu nggak ada spare part-nya, jadi harus terkena makanan yang terbaik dong. Dokter tahu sendiri kan, gitu kan. Nah akhirnya closing pada waktu itu kita nggak langsung kasih produknya, ya. Dok, ini kita bisa enaknya jam berapa nih? Ya udah nih Bu, jam 12 aja kita nggak ada waktu lagi nih, udah mulai banyak pasien. Oke, jam 12. Nah pas jam 12 mau kita datang lagi, yang mau di closing ini apa? Ini dan kita bilang kita langsung ya dok ya, kita langsung lapor dulu ke perusahaan. Saya bilang dokter mau paket ini, kita order sebetulnya gitu ya Mbak Yani ya, kita order karena PUC kan dekat ya, terus kita order, masuk transfer langsung kita order, terus kita bilang selesai di puskesmas jam berapa kami akan segera mengantar, karena kami sudah lapor perusahaan dan perusahaan sudah mempersiapkan karena kebetulan di Bogor untuk pengambilan barang itu ada kantornya. Oh gitu ya. Nah di situ kan kita kelihatan. Wow, nah, keren. Ada orang yang profesional, kita harus profesional lagi. Benar? Ya, benar. Padahal sebenarnya jujur ya, ada beberapa tim kami memang nggak punya stok produk. Jadi yang sekarang banyak mengeluh tentang stok produk nggak punya, nggak usah mikirin masalahnya. Yang diterangin aja kaleng kosong juga bisa. Betul nggak? Kaleng kosong ada di dalamnya ada apa nggak? Kaleng kosong diputar-putar sama kita. Ini beres ini. Begitu beres kita order kan. Datang produk yang isinya ada. Baru lagi. Ya. Oke. Jadi tetap semangat ya Mbak Yani ya. Nah satu lagi justru saya mendapatkan dari puskesmas juga. Versinya beda ini. Itu puskesmasnya welcome banget. Ya. Jadi cuma bikin ini aja di grup. Nah, kebetulan itu dia tim kami ya. Kebetulan anak kandung saya sendiri. Coba kamu bikin di grup WA SMA. Siapa ya? Ada nggak teman di sini yang kerjanya atau dinasnya di puskesmas? Ternyata ada yang menjawab. Aku bidan di puskesmas. Dia bilang ya. Oke. Bisa ketemuan nggak? Ayo kapan? Udah kangen juga ya. Lama nggak ketemu. Nah dari situ kita langsung buat janji, langsung minta diantar ketemu dengan kepala puskesmasnya. Dan sambutannya luar biasa karena kita sampaikan ini adalah cara kita ya dari perusahaan untuk
untuk info-info sehat kepada masyarakat. Ya kan kebayang dokter juga melayani masyarakat yang sakit itu kan luar biasa. Apalagi ketika COVID, dan kita pokoknya bisa cara nyampein lah. Akhirnya langsung hari kedua, sekarang sosialisasi, kita minta tempo karena ada waktu libur. Saya paling nggak mau bikin kepo di selang ada tanggal merah, atau dipepet ke hari Sabtu Minggu, saya nggak mau. Jadi saya buat harus di hari yang memang free, waktu-waktu itu ya, 3 hari itu. Sepakat, akhirnya kita datang, kita sajikan ya, tapi mereka semuanya baik, welcome. Nah, dari situ akhirnya di kepo ketiga kami closing ya. Kami closing tidak main-main, hampir 500 volume poin. Ya. Nah, dan langsung bidan Dea itu ya, bidan Dea langsung menjadi SC. Karena dia kan saya mau send apa dulu, tapi kita belum memilih ke dia pink atau hijau. Karena saya ingin dia datang dulu ke SDS. Baru dia menentukan pink atau hijau. Ya. Jadi seperti begitu Kak Yani. Keren. Kayaknya Terus gimana nih pertanyaannya, masih ada nggak Kak Yani? time over, mentor, waktunya udah habis. Biar penasaran gitu. dulu. Keren Oke, banget. oke. Ditahan dulu karena waktu masih panjang, waktu berikutnya masih panjang, kita masih tetap bersua, kita masih tetap dalam doa mendoakan. Jadi tenang aja ya. Jadi intinya closing sikap itu menurunkan ego, menaikkan harga diri. Betul nggak? Tapi menaikkan harga dirinya dengan sikap mental positif. Menurunkan ego, menaikkan harga diri. Iya. Jadi gini ya, kalau untuk yang berhasil di kelas kepo ya, itu kita betul-betul ajak mereka ke sistem ya. Jadi saya betul-betul mereka itu saya giring ke sistem ya. Caranya cuma satu. Kita bilangnya, jangan bisnis kita ceritanya. Ya. Ceritanya cuma satu. Ya. Ini nutrisinya yang penting untuk tubuh kita. Nanti ada pakar nutrisinya yang akan mengupas habis. Nah di situ nanti sepulang dari situ dari mendengarkan tentang nutrisi, mereka akan memilih sendiri, sepertinya saya butuh Herbalife Line. Sepertinya saya butuh NO, ya. Terus masih hemat 35%. Jangan mereka hanya buat 35, tinggal kali referensinya. Keren. Betul nggak? Betul. Gitu ya. Oke. Udah ya, biar tambah penasaran, biar mereka yang dari Sumatera Barat datang ke Bogor, mentor. Nah, Amin. Kebalik kan, tadinya kita mau mengundang mereka, akhirnya mereka datang ke sini. Kita terima dengan ahlan wa sahlan gitu ya, ditunggu kedatangannya. Tapi nanti kita ketemu ya, yang untuk yang lulus LDR kita ketemu nih. Saya memang tidak di VIP, tapi kita pasti bisa bersua melalui Zoom ya nanti ya. Oke, baik. Karena waktunya terus terang sudah lewat, mohon maaf kalau waktunya lewat, tapi memang sharingnya sangat mengasihkan. Insya Allah teman-teman akan sudah mendapatkan AHA-nya harusnya ya, sudah mendapatkan AHA-nya, dan jangan disia-siakan supaya ilmunya menjadi keberkahan buat kita semua. Begitu dapat AHA-nya langsung dipraktekkan sehingga jadi MLM amal soleh, multi level marketingnya amal soleh, tidak terputus ya. Terima kasih buat semua yang hadir, didoakan sehat selalu, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Nah, seperti biasa, kita ucapkan terima kasih ke coach kita yang keren ini. Tapi ucapan terima kasihnya harus harus full energi, harus keluar dari lubuk hati yang paling ikhlas. Ucapan terima kasihnya gini, terima kasih Coach Teti, sering-sering ya didoakan tahun ini naik level jadi terima kasih Coach Teti.
Terima kasih Coach Titi. kita Naik level sama-sama ya. Asik ya. ya. Dua. Kasih Bu Tati. Tiga. Terima kasih Atur Coach Teti nuhun. selaku presiden. Nah, Terima kasih. Kasih Abang. sama-sama. Amin. Kita semua bisa next level ya. di komisi. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, tetap jauh di mata, dekat dalam doa, Doa. turunkan ego, naikkan harga diri dengan sikap mental positif. Keluar statement itu keluarnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, selamat closing, selamat lahiran supervisor, selamat mendapatkan 2.500 volume poin. Barakallahu fikum. Berkah selalu buat semuanya. Jauh di mata, dekat dalam doa. Turunkan ego, naikkan harga diri dengan sikap mental positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Terima kasih Teti. Waalaikumsalam. Sama semuanya.